Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa sallallahu alaihi sifat yang ma'bud. Ya rabbillah taqullah wa taqatil wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbillah jamaah salat zuhur di Masjidul Islam kawasan Muslim Batam Batam. Alhamdulillah kita selesai melaksanakan salat zuhur berjamaah di itikaf silaturahim. Nah, akan kita teruskan kajian kita Riyadhus Shalihin dengan berbagai macam syarat kitab penjelasannya. Khusus pada kesempatan ini kita akan menikmati yang berhubungan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebab insya Allah menurut penanggalan kalender Departemen Agama itu puasa Lebaran itu ibadah itu 10 Dzulhijjah jatuh pada tanggal 27 Mei hari Rabu. Keputusannya nanti menunggu ketetapan dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama yang sudah berkumpul bermusyawarah dengan organisasi ormas keislaman seperti NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam atau PASIS, dan masyarakat, tokoh masyarakat Islam yang pada umumnya. Nanti kita menunggu keputusan dari pemerintah. Dan kita memang eloknya bagusnya harusnya tidak mengikuti ketetapan hari raya Idul Adha, Idul Fitri, awal Ramadan atau awal Dzulhijjah. Itu tidak ke negara lain kecuali yang sudah bersepakat seperti Malaysia, Brunei, Singapura kan sudah sepakat dengan Indonesia untuk menetapkan tanggal 1 bulan Islam itu. Karenanya sekali lagi kita mengikuti ketetapan pemerintah. Meskipun misalkan nanti berbeda pendapat antara kerajaan Saudi dengan Indonesia menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah sehingga wukuf di Arafah terutama Idul Adha itu berbeda, tidak masalah. Sebab waktunya pun sangat jauh, yaitu beda 4 jam antara Indonesia dengan Saudi. Sehingga karenanya hati Allah atau Rasul oleh amri minkum, kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada pemimpin agama. Hanya sekali lagi penetapan tanggal 1 bulan Islam kemudian Muharram sampai Dzulhijjah itu mengikuti ketetapan dari pemerintah negara kita sebab tinggal di Indonesia. Wa fadlan shaumi wa ghairihi fil ashr awal min Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab menjelaskan tentang keutamaan berpuasa dan sering berpuasa fil ashr awal min Dzulhijjah, pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Selain puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, sebab tanggal 10 diharapkan berpuasa. Ada 5 hari yang diharapkan berpuasa. Pertama, hari raya Idul Fitri. Meskipun puasa nazar, meskipun puasa qada itu hukumnya haram. Sebab hari raya itu adalah untuk Yaumul Fardhi, Yaumul Akli wa Syurbi, hari untuk bersenang-senang bahagia, untuk makan dan minum. Termasuk adalah 3 hari setelah Idul Adha atau Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13. Sebab hari itu Ayyamul Akli wa Syurbi sabda Rasul, hari-hari untuk makan dan minum, sehingga waktu penyembelihan hewan kurban mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai plus 3 hari atau hari Tasyrik 11, 12, 13. Dimulai setelah pelaksanaan sholat Idul Adha sampai sebelum terbenam matahari pada tanggal 13 bulan Dzulhijjah tersebut. Nah, jadi ini yang kedua, selain memang penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10, 11, 12, 13 disunahkan berpuasa dari tanggal berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 9. Terutama tanggal 9, dan sunahnya diiringi sebelum tanggal 9, tanggal 10. Seperti yang kita disunahkan pada hari Asyura 10 Muharram, itu disunahkan mulai tanggal 9. Tanggal 9
Muharram dan 10 Muharram, atau elok di tanggal 11. Jadi puasa sunnah yang mulia itu tidak sendirian, tapi dikawal sebelum atau sesudah. Tapi kalau Dzulhijjah itu haram. Setelah tanggal 9 Dzulhijjah itu puasa tanggal 10. Semua itu adalah hari Idul Kurban, itu punya haram. Jadi di sini bab ini oleh Imam Nawawi masukkan bab fardhu shaum, bab keutamaan berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Silakan Bapak Ibu puasa tanggal 1 sampai 9. Sedangkan para ibu muslimah ada yang kalau puasa bagusnya memang qadha dulu. Dahulukan qadha Ramadan, so itu punya wajib, sedangkan puasa punya sunnah. Tetapi kalau misalkan ini puasa qadha plus puasa sunnah boleh dapat, terutama wajibnya dapat, sunnahnya dapat, tapi berbeda dengan tersendiri. Jadi itu selain puasa, yang kedua adalah sembelih ibadah kurban, yang ketiga adalah beramal soleh. Apa saja amal soleh? Kasratus sholat, as-shalawatin nafilah, banyak sholat sunat di dalamnya. Sholat tasbih misalkan, sholat taubat, sholat hajat, atau tahajud sebenarnya bulan Ramadan setiap malam selama Ramadan. Maka pada 10 awal bulan Dzulhijjah dikuatkan lagi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 minimal. Ini keutamaan bulan Dzulhijjah. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, Allah berkata beliau, kalau Rasulullah SAW Rasul bersabda, "Mamin ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amal sholih fiha, beramal soleh, berbuat kebajikan di dalamnya, ahabbu ilallah min hadhil ayyam, lebih Allah cintai dari hari-hari ini, yakni ayyamin ashr, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah 1 sampai 10. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah, ya Rasul, mengalahkan jihad di jalan Allah, sakit Allah sakit agungnya, maka incar ke kanan. Untuk keutamaan seperti itu, wala jihad fisabilillah, mengalahkan berjuang jalan Allah, ila rajulun kharaja min nafsihi wa malihi, kecuali seseorang yang keluar dirinya dengan hartanya untuk perang, kalau nanti misalkan saya tidak membawa satu apapun. Jadi kan yang Rasul itu perang itu modal sendiri. Kalau dikasih dari Baitul Mal itu modal sendiri, atau ada yang mensedekahkan. Bayangkan untuk berjuang mendarahkan nyawa, berkorbankan nyawa, bukan zaman nyawa. Sebab kalau perang itu yakul al-yuqta, kan itu membunuh atau dibunuh. Ini dengan modal sendiri, beli kudanya, beli alat pembunuhnya, alat perangnya, seperti selain kuda, tombaknya, atau panahnya, atau pedangnya, atau pisaunya, untuk makannya sendiri. Betapa beratnya. Orang munafik jangankan bawa modal sendiri, modal saja nggak mau. Ini membawa bekal sendiri, meninggal jalan Allah, atau habis bekalnya, itulah yang bisa menyamai beramal soleh pada tanggal 1 sampai tanggal 10. Rawal Bukhari, riwayat Imam Bukhari, menambahkan wazada Abu Dawud, Imam Dawud min hadits Umar bin Abdullah bin Umar. Riwayat Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, "Fa'khulu bihinna, maka perbanyaklah pada tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Min tahlil fihinna, dalam satu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, min tahlil, dari baca tahlil, la ilaha illallah wa takbir, Allahu akbar wa zikrillah, dan zikir kepada Allah. Umumnya Pak Ibu jaga mata Allah, seperti hatam Al-Quran dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu Pak, kalau per 3 hari, kalau pernah 1 hari itu repot. Per 3 hari, ya minimal 10 hari. Jadi sehari 3 juz. Perbanyak sedekah, perjalannya semangat untuk menuntut ilmu, itu luar biasa keutamaannya. Bukan dipakaikan akan 10 kali lipat, tapi tak tertinggal. Karena orang berakal mengincar tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah, diincar saja. Nanti tanggal 1 bulan 27 Mei itu jatuh pada hari Rabu, kan itu pada hari Rabu, berarti tanggal 1 bulan Dzulhijjah itu jatuh pada tanggal 18 Mei.
Itu menurut penanggalan kalender yang saya jumpa, itu saja agak beda. Jadi 1 Dzulhijjah jatuh pada tanggal 18 Mei, yaitu hari Selasa, hari Senin, 18 Mei jatuh pada tanggal 1 Dzulhijjah. Itulah dimulai disunahkan untuk berpuasa. Kalau misalkan repot, kerjain saja tanggal 8 dan 9, 8 Tarwiyah, 9 Arafah. Masih repot, incarlah tanggal 9. Masa tanggal 9 saya nggak bisa? Kita banyak dosa, banyak kebutuhan kepada Allah, kan begitu. Karenanya yang dipanggil oleh Allah untuk puasa Ramadan, yang dipanggil oleh Allah untuk baca zikir adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Jadi selanjutnya hadis, perbanyaklah pada tanggal 1 sampai tanggal 10 itu ditahlil, takbir, berzikir kepada Allah, umumnya ditaatan, baca Al-Quran, banyak sholawat, semangat belajar untuk memperdalam ilmu Islam, akidah, syariatnya, fikihnya, dan juga memperdalam keilmuan yang akan menambah wawasan pengetahuan kita, termasuk untuk menambah income kita, pendapatan kita. Misalkan pedagang, misalkan bagaimana caranya supaya dagang bukan cuma offline tapi online, bagaimana caranya? Jadi reseller misalkan hanya bermodalkan pulsa saja. Misalkan yang bisnis kuliner, hidangan apa saja untuk menambah itu menu untuk dihidangkan, bagaimana caranya yang bagus. Sekarang Pak Ibu yang mata Allah, kita sering belanja ke warung-warung kedai kecil, roda saja itu online. Bahkan yang ada inovasi bagusnya bukan cuma bayar cash, beruang langsung tepat pakai kiris kan, pakai kiris itu. Bagi pakai transfer Ben. Terus saya sering belanja ini Pak, belanja tahu dikit saja. Di forum jual beli Batam daerah Ayu, saya beli tahu di apa-apa cuma 15.000 atau 20.000 kan gitu. Itu transfer saja, bisa kan atau transfer Pak, transfer. Beli ayam penyet transfer kan kayak gitu. Kadang kalau misalkan beli pisang goreng masih baru, pisang goreng pakai tiris Pak, kayak becek pakai tiris, tahu yang udah bayar itu. Jadi harus inovasi. Nah inilah pahalanya besar. Belajar tentang ilmu dagang besar. Belajar ilmu pertanian, perekonomian. Sebab Imam Ghazali mengatakan jangan mendikotomikan, jangan membeda-bedakan antara ilmu agama, ilmu belajar Al-Quran, akidah, akhlak tauhidnya dengan ilmu umum, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu pertanian, ilmu perdagangan. Itu nggak dibeda-bedakan Islam. Ada yang perlu sikapnya belajar dan mengajar itu wajib ain dan wajib kifayah, fardu ain, fardu kifayah. Seperti belajar sholat 5 waktu hukumnya wajib, belajar zakat itu hukumnya wajib, belajar sholat itu hukumnya wajib. Fardu kifayah mengajarkan ilmu tajwid itu fardu kifayah, mengajarkan fikih itu fardu kifayah. Makanya menjadi fardu kifayah belajar ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu kelistrikan, ilmu kedokteran, sebab dibutuhkan orang banyak. Pahalanya sama, asalnya harus ikhlas karena Allah. Karenanya ilmu optik saja Pak, ilmu optik, ilmu kimia, ilmu kedokteran kan perintisnya orang-orang Islam. Balikkan lagi. Itu sebab al-hikmah tudolatul mu'min. Hikmah itu, ilmu pengetahuan itu banyak yang lepas dari tangan orang Islam. Maka ambillah ilmu tersebut, pelajari di perdalam lagi. Jemaah mata Allah, wa inna siyama yaumin minha, sesungguhnya puasa satu hari saja di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu ya ada bisa-bisa, itu sama dengan puasa 1 tahun. Kan itu. Wal amal fihinna beramal soleh pada tanggal 1 pada sampai tanggal 10 itu aku bisa yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Banyak kali Pak umumnya kebaikannya. Kalau biasanya Jumat berkah sekali seminggu itu jadi pada khusus tanggal 1 sampai tanggal 10 bukan Jumat berkah. Silahkan kita bersedekah bentuk apapun. Kadang kami melatih anak-anak kami untuk membeli koran Pak. Jadi saya ajarkan ke anak istri, kalau beli barang, beli makanan, minum apapun, di lampu stopan, simpang jalan jangan ditawar, meskipun kata orang tahan.
sebab mereka berpanas-panasan untuk menjual barang tersebut. Sering kita tengok Pak, perempuan yang biasanya ada apa ya, perawatan kulit, tapi sampai kulitnya gosong, ikan gosong gitu. Tidak pakai untuk pelembab kosmetik, untuk apa ya, sunscreen ya, supaya nggak terbakar kulitnya oleh matahari. Jangan tuh beli sunscreen kayak gitu, untuk makan saja susah. Beli kan suatu hari beli salah, berapa? 20.000. Kok mahal itu? Berapa saja? Karena kasihan. Itu saudara, pokoknya tinggikan. Harga salah 20.000, tambahan 5.000 ke 10.000, mereka gembira. Seperti COD, kan saya beli barang tuh online COD. Itu dikasih 10.000 Pak, berterima kasihnya itu luar biasa itu Pak. Misalkan 40.000 kita lebihkan 10.000, apalagi kita makan. Misalkan COD-nya 50.000, kita lebihkan 50.000, itu diterima sama sekali Pak. Benar-benar gembira. Sedekah itu yang kami jadi takut tolak bala bagi yang bersedekahnya akan mendatangkan itu Allah. Padahal cuma 10.000, padahal cuma 50.000, tapi untuk mereka luar biasa diterimanya. Jadi kita pilih tentang keutamaan-keutamaan pada waktu-waktu tertentu. Nah, pembahasan kita adalah selain berpuasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9 adalah tentang berkurban. Saking pentingnya berkurban, maka Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Fasalli maka salat oleh Rasulullah. Maka salat oleh Rasulullah. Mengatakan salat Idul Adha, gitu. Mengatakan salat Idul Adha. Salat Idul Adha lah kamu Rasulullah karena Tuhanmu. Wadha dan sembilan ibadah kurban. Nah, para ulama beda pendapat. Sebagian pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ali, Imam Al-Zahiri, itu Imam Auza'i sebagai pendapatnya mengatakan kurban itu wajib bagi yang mampu, seperti hanya kewajiban sholat, sebenarnya kewajiban puasa bagi yang mampu, sebenarnya zakat bagi yang mampu. Sebab perintah dalam Quran dalam surat Al-Kautsar ayat 3, "Fasalli salatlah kamu wahai Rasulullah, karena Tuhan buat nahar." Sembilan ibadah kurban itu kalimat amat, perintah amat. Ada yang memuatkannya, hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lau sa'atun, barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki, falam yudhi, dia tidak mau berkurban." Ini mampu nih beli kurban. Saya tanya kan ke banyak panitia kurban, berapa sekarang beli kambing? 3,5 juta bagus. Itu untuk Batam mungkin lah minimal cukup ada dagingnya. Itu pun dagingnya cuma 6 kilo atau 7 kilo. Bagusnya berapa ya? Terserah bagusnya. Orang tua dulu kalau beli binatang kurban jangan ditawar, karena yang menjualnya pun nggak dibungkung. Terus sering banget itu, apalagi waktu musim PMK penyakit mulut dan kulit itu harus kami panitia kurban kerepotan nyari harga yang 3,5 juta dengan harga kami bagus. Kadang dagingnya cuma 4 kilo, ada yang 2,5 kilo Pak, karena itu. Kami beli kambing 3,5 juta waktu penyakit mulut dan kulit itu lagi merajalela di Indonesia. Beli kambing 3,5 juta, ditimbang dagingnya hanya 2,5 kilo. Itu pun susah nyarinya. Sekarang kita jamaah sudah habis, Pak Ustaz, cepat habis dia berebut. Yang mengasih kurbannya amat juga. Makanya sarankan pada para bapak untuk kurban dari awal-awal, dapat minta kurban bagus. Kalau seorang polisi ini ada jamaah setempat di jamaah bukan banget Pak. Ada jamaah dia sering jadi broker. Mas, tolong cari satu kambing harga 3,5 juta. Sambungan oleh beliau itu, saya sambungkan ke penjualnya. Begitu ditimbang dagingnya hanya 2,5 kilo Pak. 2,5 sebetulnya ayam ya banyak. Iya. Ada waktu kami asalnya itu teman-teman kan ada yang berkurban. Asal itu diberikan ke yang berkurban, saya prioritaskan yang berkurban. Yatim piatu apa, tokoh masyarakat itu saya prioritaskan Pak. Ada yang berkurban kambing. Mungkin dagingnya 6 kilo. Mintanya 10 bungkus. Jadi Pak, ada yang mau kurban kambing Pak, minta 10 bungkus coba. Kami berikan 1 bungkus itu dagingnya itu 3,5 sampai 1 kilo. Jadi toko mana? Daging kambingnya 6 kilo,
minta dia 10 bungkus, 10 kilo lagi. Apa dia bilang, "Ya, mau cakap ini. Dia kurban kambing, tapi minta 10 bungkus. Gimana kasih? Dia mau alat, mudah-mudahan ke depan jadi kambing sapi." Iya betul. 1 tahun kemudian dia kurbannya nyambung dengan sapi gitu. Jadi minus kita panitia, nggak apa-apa. Itu namanya alam. Tapi eloknya memang itu meskipun nggak ditetapkan oleh ulama secara pasti berapa, tapi eloknya bagi sepertiga untuk berkurban, yang berkurban nggak sunnahnya nggak wajib, eloknya lah bahasa kita. Yang sepertiga lagi untuk teman-teman yang ada keluarga besarnya lah, ini mamanya ada kawannya kan. Sepertiga lagi untuk lain untuk apa? Bagi 3, tapi rata-rata yang berkurban di tempat kita, yang berkurban itu ya minta kadarnya. Karena panitia saya tekankan ke jamaah yang jadi panitia di banyak masjid, prioritaskan kalau sapi minimal 2 kilogram sapi dan sapi bersih. Terus 3 bingkisannya ke 4, nanti mintalah khusus, ada yang minta tulang rusuk, ada yang cokot, ada yang buntutnya, bahkan ada yang minta tulang. Bisik-bisik istrinya ke istri saya itu, "Maaf ini suami saya pesen, apa pesennya? Ingin tulang kambing." Gitu. Kasih Pak, apa tulang kambing? Saya tanya ke istri, ya saya pun nggak nanya karena malu. Biasanya, "Nih," saya ke istri itu, biasanya itu laki-laki itu stamina. Coba cuma mitos Pak, mitos. Asal olahraga cukup makan insya Allah. Segala mitos kita itu kan banyak stamina. Sampai ada yang ngomong anak tikus Pak, dan anak tikus yang mesinnya ditelan. Ada tukang makan, tukang beca, tukang kulit ambulan. Saya main ke rumahnya, karena anaknya pada waktu itu saya SD. Ada anak tikus Pak di dalam desa itu yang dari kayu anyaman bambu itu ada 3 atau 4 ekor kan, masih hidup. Saya tengok dia, hidup-hidup dia telan loh Pak. Ya mau saya tanya kan ke istrinya, "Cek," bahasa saya, "kenapa sih memang itu? Bi, karena si memang itu kuat katanya." Memang kuat Pak. Meskipun tukang beca hanya 6 loh Pak. 6 itu kuat kali. Coba ada yang unik, saya waktu kecil itu istrinya melahirkan hari Senin, hari Kamis sudah nyuci loh Pak. Masya Allah, memang luar biasa ini. Banyak mitos di kita itu. Jadi jangan masalah pertama ada hukumnya wajib bagi yang mampu. Tetapi Imam Syafi'i dan mayoritas ulama mengatakan itu sunnah muakkadah. Artinya dalilnya kuat. Meskipun ayatnya sama. Fasoli lirabbika wanhar, sembelihlah oleh Rasulullah binatang kurban. Kan itu, wanhar itu. Tapi ada hadis Rasul, itu binari, aku diberitahu untuk bertobat, suatu Rasulullah wajib. Wa sunnah lakum, tapi sunnah bagi kamu. Sebab pernah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar enggak berkurban, setiap tahun Pak, ada jeda 1 atau 2 tahun. Ketika ditanya kenapa enggak berkurban, khawatir kalau saya berkurban karena Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kurban itu hukumnya wajib. Karena kami enggak berkurban supaya sunnah. Yang kedua, boleh kamu utang kurban? Boleh. Untuk syariat Islam sampai para sahabat tabi'in itu ngutang Pak, termasuk arisan kurban boleh asal terbayar. Jangan sampai ngutang nggak dibayar, repot kan, kasihan panitia kurban. Atau yang arisan boleh Pak, boleh. Ada jamaah kami waktu kerjanya rajin kurban. Saya tanya kan, ada satu-satunya jamaah kami Pak yang tak punya utang selama hidupnya, tak punya utang. Saya tanya, "Pak, mau tanya, bagaimana caranya Bapak bisa kurban? Sebab ada 3 punya anak kan, kerja di PT, kadang nggak ada waktu tidak bisa berkurban." Dia bilang, ketika dapat THR, saya bilang ke istri, "Mah, tolong ini jaga uang, jangan dipakai untuk kurban." Hebatnya Pak, apakah istrinya sudah APK, anak 3-3-nya APK, bisa berkurban kayak gitu. Jadi itulah utang berkurban, boleh utang.
boleh utang asal untuk dibayar. Gadekan ke masjid, ada gelang, ada cincin, minimal 3,5 juta, kambing yang sudah ada dagingnya. Nanya, ada orang ada kata saya 1 juta pun ada kambing, tapi dikurbankannya 2 tahun kemudian. Kenapa? Sebesar kucing dulu 1 juta kan? Jadi itu apa keutamaan berkurban? Banyak sekali para ulama menjelaskan tentang keutamaan ibadah kurban, tetapi disebutkan ada 2 hadis yang berkenaan dengan keutamaan ibadah kurban. Pertama adalah dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan dari hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu At-Tirmidzi, beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Ma'amila ibnu Adam, tidaklah ada amalan Adam yang mengenai pada hari nahar itu Idul Kurban sampai 3/1/11 bulan 12 dari tasyrik, amalan pekerjaan apa ilallahi yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala menghirafi kami daripada mengalirkan darah dan menyembelih binatang kurban. Wa inna sesungguhnya ayat yang mati bidurniha, bila kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, wa adlafiha dengan kuku-kukunya, wa syariha dengan bulu-bulunya, wa inna dama la yaqum min Allah azza wa jalla bima kan qabla an yaqa 'ala al-'abdi fatihu bihan nafsan. Maka Allah akan mengampuni dosa yang berkorban sebelum tetesan pertama jatuh ke bumi. Karenanya Allah bersabda kepada Sayyidatina Aisyah, fatihu maka sucikanlah olehmu, bersihkanlah olehmu pihak dengan ibadah kurban itu nafsan jiwamu. Artinya sucikanlah, bersihkanlah, ikhlaskanlah karena berkurban. Sebab yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan tulangnya, tapi sampai kepada Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, kebaikan orang yang berdoa Allah berikan sebanyak bulu yang ada pada binatang kurban tersebut. Tapi jangan iseng-iseng itu Pak, beli hakmi 3, simpen di dapur. Ngapain Pak gitu bulu domba? Sebab kata Ustaz kebaikannya sebanyak bulu domba. Ini kiasan. Ada Abu Dawud dari Abu Dawud, Zaid bin Arqam dari Zaid bin Arqam. Kalau berkata beliau Zaid bin Arqam, kalau ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya para sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mahadil al-Tahi, ya Rasulullah, apakah maksud dari hewan hewan kurban tersebut? Gitu. Kalau Rasulullah menjawab, sunnatu abiku Ibrahim, ini adalah sunnah bapakmu yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qalu famalana fiha ya Rasulullah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa yang kami dapatkan, apa yang manfaat kami dapatkan dengan berkurban tersebut? Ini bukannya ikhlas Pak. Sebab Rasulullah menjanjikan amal soleh Allah balas dengan pahala kebaikan. Berbanding terbalik maksiat akan Allah balas dengan dosa dan siksa. Rasul menjawab, pahala kebaikannya berkuli syaratin hasanatun, setiap rambut yang ada pada binatang kurban itu hasanatun, ada satu kebaikan. Ini 1 bulu Pak, bayangkan 1 bulu. Kalau fasab ya Rasulullah, bagaimana dengan bulu-bulunya? Apakah ada kebaikan dalamnya? Kalau Rasul menjawab, bikuli syaratin nasufi hasanatun, setiap bulu yang ada pada binatang tersebut adalah bentuk satu kebaikan. Artinya tak terhingga Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya inti dari berkurban itu adalah untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ma'anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu, jadi dari Allah dalam firman-Nya, barang siapa yang berinfak di jalan Allah, khususnya berkorban dari Allah, fa yukhlifu, Allah akan ganti. Bahkan apa untuk apa Allah ganti berlipat ganda. Jangan takut nggak diganti, pasti diganti. Orang yang umroh Allah ganti biaya umrohnya, orang haji Allah ganti biaya hajinya berlipat ganda. Jadi biasanya ini pengalaman saya sendiri Pak, orang berkorban di tempat kami biasanya langganan tiap tahun. Meskipun kayak tadi kami dari THR nabung tiap bulan, misalkan 3,5 juta tiap bulan, 3 juta 300.000 kan, 1 tahun 3 juta 600 sudah cukup tuh. Tapi meskipun penghasilan
penghasilannya gajinya 50 juta, punya kos-kosan, punya kebun, punya ternak lele. Kalau nggak bisa berbuat berarti bersedekah supaya terjadinya ibadah kurban terlaksana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma qil lana dzunubana wa walidina wa rabbana segala. Fakir bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala nabiyyina wa qabla syarra man qadana masukna sana wa qala masalatu wa syarratin dan adam segala masukna Muhammad nabi wa syaitan malikan ibrahim wa bana nabi dunya sana ya sana wa benar Allahumma inna nas'aluka wa syadda wa sunnati Allahumma dawat wa qulina Allahumma sallallahu alaihi wa sallam ya dalil hamdulillah ya Allah ya berkah dunia ya dan hamdaka ya rabbuka kama sabab wa sallallahu alaihi wa sallam subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta